Ya pemirsa, 10 orang calon kepala desa dari 9 desa yang tidak lolos uji kompetensi di Inhil kembali gugat tim uji kompetensi. Mereka protes dan keberatan dengan hasil uji kompetensi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023 lalu. Setelah melalui proses, 10 orang Cakades telah menyurati Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atau DPMD dalam hal ini Pemkab Inhil pada tanggal 19 Mei 2023 lalu, namun tidak ditanggapi secara serius. 9 Mei 2023, kami sudah menyurati DPMD untuk menghadap panitia, namun ditolak. Kemudian mereka melakukan pengaduan ke Pemkab Inhil dan menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, meminta bantuan dan keadilan melalui hearing pada tanggal 29 sampai 30 Mei 2023. Dengar pendapat mengenai permasalahan ini dengan mengundang panitia uji kompetensi, juga tidak ada keputusan. Menurut pengacara 10 Cakades, Muhammad Anwar mengatakan, aturan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2023 diduga banyak kecurangan, cacat hukum dan tidak sesuai undang-undang. Salah satu kesalahan fatalnya, Cakades di bawah 5 orang tetap diikutkan menjalani proses uji kompetensi, sedangkan menurut aturan yang diikutkan uji kompetensi harus di atas 5 orang. Maka menurut kami, kenapa klien kami ini tidak diloloskan dengan kebijakan pemerintah, dengan undang-undang yang dibikin sendiri, itu yang melanggar itu. Kalau kita bicara demokrasi desa, yang berhak tidak meloloskan orang jadi kepala desa itu adalah masyarakat, warga yang memilih. Itulah substansi demokrasi. Makanya kontestasi ini pemerintah daerah itu menjadi panitia, silakan saja. Yang panitia berjalan, kemudian pemerintah mengawal. Kalau ada itu misalnya tidak memenuhi syarat, misalnya ada narkoba atau pernah dihukum 5 tahun atau misalnya umurnya belum cukup, ya itu boleh lah, itu kan serius itu. Tapi kalau misalnya hanya misalnya soal nggak bisa ngaji, itu pun klien kami bisa ngaji, itu mantan-mantan semua, udah berpengalaman gitu loh. Bahkan menurut keterangan klien kami, ada calon-calon itu belum ada pengalaman tapi terpilih gitu. Desa itu menuntut hak, karena kami dari desa merasa hak kami dirampas. Kami ingin ikut di dalam pemilihan tetapi tidak diizinkan, tidak diberi kesempatan untuk kami. Sementara kami persyaratan ataupun berkas sudah melengkapi, hanya gara-gara ikut uji kompetensi kami digugurkan. Gugatan 10 orang calon kepala desa telah masuk ke Pengadilan Negeri Tembilahan. Saat ini pihaknya menunggu keputusan yang adil dan tidak berpihak pada tanggal 18 Januari 2024 dari pengadilan. Tim Liputan TVRI melaporkan. Pemirsa, usai jeda akan kami hadirkan informasi menuju Pemilu 2024 untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Riau.